Kayaknya cabang guys. Tes. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum. Apa suara saya kedengaran? Halo. Halo. Tes. Apa itu gamat? Apa itu gamat? Afwan. Mas Husin gitu. Apa itu gamat? Tes. Halo. Jelas ya, insyaallah ya. Mau tanya, ini benar kita masuk ke halaman ini ya, yang al-khulasah anna usul al-fiqhi yashtamilu ala thalathati umur. Ya, kita masuk ini lagi ya. Ini mana yang lain? Yang lain belum, baru satu ini. Saya lihat di rekaman terakhir dari rekaman sebelumnya yang disampaikan oleh Ustadz Abdu, itu terakhir pembahasan kita akan masuk ke pembahasan yang ini, mautu ilmu usul fiqih. Ya, apakah benar? Saya mohon tanggapannya, apakah benar kita sekarang bahasnya ini atau sudah lebih? Kalau dari rekaman yang terakhir saya lihat kita masuk ke pembahasan yang halaman 21. Betul ya?
Type lah. Ya sudah jam, kalau di saya di WIB sudah jam 3:46. Kita mulai saja. Baik, sambil nunggu yang lain. Sambil nunggu yang lain ikut gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ahlan wa sahlan di kelas usulul ahkam. Ya, ahlan wa sahlan di kelas usulul ahkam, yang mana alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk mengajar kelas usulul ahkam dengan materi usul khulasah fi usul fiqih dan qawaid fiqhiyah. Ya. Sini saya diminta untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Negara hafizahullah, dan saya diminta untuk melanjutkan, dan ketika saya lihat di materi rekaman terakhir itu pembahasannya sampai sini. Ya. Baik, sedikit ta'aruf dari saya supaya tidak blank itu ini siapa orangnya. Nama saya Muhammad Rizky Pradana Mukhtar. Ya, saya asli Sumatera Barat, dari Sumatera Barat, Padang. Dan ini pertama kalinya saya bergabung di Ma'had Online Litafaqquh Fiddin. Ya. Untuk latar belakang pendidikan saya, alhamdulillah S1 lulus dari Fakultas Syariah Lipia Jakarta, dan S2-nya di Magister Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, sebagaimana yang antum ketahui, saya di sini diberikan amanah mengajar 2 mapel, usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Domisili sekarang berada di Klaten, Jawa Tengah. Ya, domisili sekarang berada di Klaten, Jawa Tengah, dan pekerjaan saat ini adalah menjadi guru di Pondok Pesantren Tahfidz Ibnu Abbas Klaten, PPTQ Ibnu Abbas Klaten. Baik, itu cukup perkenalan dari saya. Ahlan wa sahlan. Salam perkenalan dari saya, dan kita langsung saja melanjutkan pembahasan materi yang ada di kitab Khulasah fi Usul Fiqih karangan Profesor Dr.
Muhammad Hasan Hito hafizahullah taala. Wal khulasatu anna usul al-fiqh yashtamilu ala thalathati umur. Dilalatul fiqhil ijmaliyah, kaifiyatul istifadati minha, halal mustafid wa sifatuhu. Ya. Dari pembahasan usul fikih sendiri itu ada 3 pembahasan. Ya, usul fikih itu membahas 3. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan apa itu usul fikih secara terpisah, ya, secara terpisah, dan juga dijelaskan apa itu usul fikih secara sebuah ilmu tersendiri, ya, sebuah ilmu tersendiri. Baik, sebentar. Nah, wa amma mawdu' ilmi usul fiqih, ya, jadi ada 3 pembahasan. Pertama tentang dalil fikih secara mujmal. Ya, dalil fikih secara mujmal itu seperti Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ya, itu dalil fikih secara mujmal. Kalau yang secara tafsil terperinci itu pembahasannya fikih. Kemudian yang kedua, kaifiyatul istifadah minha, bagaimana cara mengistimbat atau mengistifadah hukum dari dalil-dalil yang ada. Dan yang ketiga, pembahasan tentang siapa yang melakukan atau mengambil manfaat dari istimbat hukum tersebut. Ya, di nomor 3 ini pembahasannya membahas tentang mufti atau mujtahid dan pembahasan tentang muqallid. Ya. Wa amma mawdu'u ilmi usulil fiqhi fahuwa adillatun min haitsul awaridil lahiqah laha min kauniha 'ammatan wa khassatan wa amran wa nahyan wa ghairu dzalika. Sedangkan pembahasan ilmu usul fikih itu adalah pembahasan tentang dalil-dalil, ya, hal-hal yang terkait dengannya, baik dia bersifat umum atau khusus, atau bentuknya perintah atau larangan dan yang lain sebagainya. Itu maudhu' ilmu usul fiqih. Wa amma ghayatuhu, kemudian di sini dijelaskan tujuan. Apa sih tujuan belajar ilmu usul fikih bagi kita? Fahiya al-wusulu ila al-ahkam asy-syar'iyyah min al-adillati tafsiliyah biwasitatiha. Dia al-wusul ila al-ahkam, yaitu menuju untuk mendapatkan, untuk mengetahui sebuah hukum syar'i, ya, dari dalil-dalil yang terperinci melalui perantaranya. Ya, biwasitatiha itu maksudnya al-adillah al-ijmaliyah atau usul fikih itu sendiri. Jadi dengan belajar ilmu usul, ya, kita bisa mengetahui sebuah hukum dari nas-nas syar'i yang ada atau dalil-dalil syar'i yang ada, ya, dari dalil-dalil syar'i yang ada. Maka sebagaimana perkataan seorang ulama, laula usul fiqhi laqala man syaa ma syaa. Ya, dan itu juga disinggung oleh Dr. Hito sendiri dalam kitab ini. Siapa saja yang kalau bukan karena usul fikih, maka seseorang bisa berkata tentang agama ini sesuka hatinya. Maka penting sekali bagi seorang muslim, apalagi seorang thalibul ilmi, mempelajari ilmu usul fikih ini. Karena dengan begitu dia bisa memahami dalil dan memahami wajhul istidlal, metode pendalilan dari dalil itu sendiri. Ala ma'na annahu la budda min ma'rifati usulil fiqhi linatamakkana min istinbatil ahkam. Nah ini. Jadi maksudnya
kita belajar usul fikih itu untuk apa? Linatamakkana min istinbati al-hukm syar'i. Ya, untuk bisa mengistimbat, mengambil istimbat hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, istimbat ini jadi dalilnya ada, ya, dan cara mengeluarkan hukum dari sana itu namanya istimbat. Ya, dengan cara apa kita mengambil hukum dari dalil yang ada, yaitu dengan ilmu usul fikih. Kalau seseorang menguasai ilmu usul fikih dengan baik, maka istimbat yang dia lakukan terhadap dalil syar'i itu akan menghasilkan istimbat yang benar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Wadzalika li'anna ad-dalil at-tafsili wahdahu la yufidu dzalik. Karena kalau kita hanya berpedoman dengan dalil saja, dalil yang sifatnya tafsili, sifatnya rinci, itu tidak mencukupi. Jadi harus ada dalil tafsili dan harus ada istimbatnya, istidlalnya. Jika kita ingin mengetahui suatu hukum dalam suatu masalah, ya, tidak cukup hanya dalilnya saja. Ya, tidak cukup hanya dalilnya ada. Tapi kita juga harus tahu apakah istidlalnya, metode pendalilannya itu benar atau tidak. Fa idza qara'na qaulahu ta'ala. Dicontohkan sama Syekh Hasan itu ketika kita membaca firman Allah Ta'ala aqimus shalah. Di sini kita garis bawahi kalimat aqimu. Dirikanlah salat. Arafna annaha amrun bi iqamatiha. Walakinnana la na'rifu hal amru biha ala sabilil wujub am ala nadbi am takhir. Ketika kita membaca firman Allah Ta'ala aqimus shalah, dirikanlah salat, maka kita mengetahui bahwasannya aqimu ini adalah fi'il amr min sighatil amr, ya, perintah untuk menegakkan salat. Nah, akan tetapi kita tidak tahu apakah amr di sini maksudnya wajib, apakah mandub, atau hanya takhir, pilihan, ibahah. Li'annal amra yusta'malu fi kulli hadhil ma'ani kama yusta'malu fi ghairiha. Karena yang namanya sighatul amr, redaksi perintah, itu bisa dipakai bermakna wajib, bisa juga maknanya mandub, bisa juga maknanya ibahah. Tergantung redaksinya bagaimana. Nah, jadi bisa tiga-tiganya dipakai. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau dia maksudnya untuk wajib atau mandub atau takhir? Lakinnana idza arafna fi usul fiqhi anna mutlaqal amri wujub. Nah, ini hukum asal amr. Kan tetapi jika kita mengetahui dalam ilmu usul fikih bahwasannya mutlaqul amri lil wujub. Sighatul amr jika tidak ada qarinah, tidak ada indikator-indikator lain yang membelokkan maknanya dari makna aslinya, yaitu lil wujub, wa annahu la yusrafu anhu illa bi qarinah. Maka jika tidak ada qarinah atau indikator yang memalingkan makna amr dari makna aslinya, yaitu wajib, maka dia tetap berada dalam makna aslinya, yaitu wajib. La yusrafu anhu illa bi qarinah. Tidak bisa kita merubah makna amr, ya, tidak bisa kita merubah makna amr dari awalnya wajib menjadi mandub kecuali dengan indikator yang ada. Kecuali dengan indikator yang ada. Contohnya apa? Ya, aqimus shalah. Itu kan amrun lil wujub. Tidak ada qarinah yang lain yang memalingkan maknanya dari pengertian wajib. Kalau yang maknanya amr bisa bermakna mandub, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Jika telah ditunaikan salat Jumat, maksudnya di sini fantashiru fil ardi, bertebarlah
kalian di muka bumi. Secara lafaz fantashiru itu kan makna secara lafaz itu lafaznya amr, syighatul amr. Dan makna syighatul amr asalnya apa tadi? Lil wujub. Ya, tetapi ulama sepakat makna fantashiru di sini. Meskipun redaksinya bentuknya amr, tapi maknanya bukan wajib. Ya, maknanya bukan wajib tapi mubah, ibahah. Kenapa? Karena kalau kita katakan makna fantasyiru itu wajib, maka selesai Jumatan semua orang wajib keluar dari masjid. Nggak boleh ada yang santai-santai di masjid lagi. Maka kalau bersantai dalam masjid setelah Jumatan selesai, hukumnya berdosa. Dalilnya fantasyiru fil ard. Kan begitu jadinya. Padahal kan enggak. Padahal tidak. Dan itu kenapa? Karena ada larangan sebelumnya. Al-amru ba'dan nahi al-ibahah. Perintah setelah ada yang larangan sebelumnya itu adalah berkonsekuensi al-ibahah. Arafna anna salata wajibatun fi qawlihi ta'ala. Dari kalimat Allah ini, dari firman Allah ini kita ketahui bahwasannya salat dihukumi wajib. Kenapa? Karena ada kaidah usuliyah al-amrul mutlaq, al-amru yufidul wujub. Amr itu hukum asalnya berkonsekuensi wajib. Wadzalika biisti'malil qiyasil mantiqi, dan itu dengan menggunakan qiyas mantik. Di mana maksudnya qiyas mantik itu? Nah, di sini. Contohnya fanaqul aqimu. Nah, jadi aqimu fi qaulihi ta'ala aqimus shalah amrun. Itu adalah perintah. Ya, hadza huwa dalilu tafsili. Ya, ini perintah untuk sholat, dalil tafsili. Karena dalil ini hanya bercerita atau khusus tentang menegakkan sholat. Itu dalil tafsili, hanya satu sisi saja. Ya, tidak membahas ibadah yang lain. Aqimus shalah. Jadi hanya membahas satu poin saja, satu bab saja, yaitu mendirikan sholat. Kemudian al-amru lil wujub. Nah, karena dia amr, maka hukum asal amr adalah wajib. Hadza huwa dalil ijmali. Inilah dalil ijmali. Yang mana di sini adalah berperan ilmu usul fikih. Karena usul fikih itu berputar dari dalil ijmal, bukan dalil tafsil. Maka fatakunun natijah anna sholata wajibatun. Ya, anna sholata wajibatun. Ya, jadi premis A, aqimu itu amr. Aqimu itu amr atau muqaddimah sughra. Aqimu itu amr. Kemudian karena amr, muqaddimah kubronya apa? Amr itu lil wujub. Maka dari situ bisa kita pahami istimbatnya bagaimana. Maka yang namanya sholat hukumnya wajib. Tentu ini adalah sholat fardu, ya. Baik. Jadi itu maksudnya. Ya. Contoh lain. Wa hakadha naqulu fi qaulihi ta'ala la ta'kulur riba. Nah, tadi kan amr, sekarang sighatun nahi. Redaksi larangan. La ta'kulu nahyun. La ta'kulu nahyun. Ini muqaddimah sughranya. Premis A-nya la ta'kulu itu nahyun. Larangan. Ya. Kemudian yang namanya larangan, hukum asalnya apa? Yaqtadi at-tahrim. Yang namanya larangan itu konsekuensinya adalah haram. Maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan hukum bahwasannya riba itu haram. Sama dengan la taqrabu az-zina. La taqrabu itu kalimat nahi, larangan. Kemudian ya, la taqrabu itu maknanya larangan. Jangan mendekati, maka dia sighatun nahi, dan nahi itu hukum asalnya adalah haram. Jadi gitu cara gampang bagaimana kita mengistinbat sebuah hukum, ya, mengistinbat sebuah hukum. Nah, contoh lain bagaimana? Contoh lain, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang ilegal, yang batil. La ta'kulu sama dengan di sini la ta'kulu riba. Itu redaksi nahi, dan nahi hukum asalnya berkonsekuensi haram, sehingga hukum memakan harta orang lain secara batil itu kategorinya adalah perbuatan yang diharamkan. Sama dengan begitu. وبهذا يتبين لنا أنه لولا أصول الفقه لما استطعنا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. Nah, ini penting. Kalau bukan dengan ilmu usul fikih, kalau kita tidak bisa, kalau tidak menguasai ilmu usul fikih, kalau bukan karena ilmu usul fikih, maka kita tidak akan bisa mengistimbat, mengambil sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada. Ya, dari dalil-dalil yang ada. Jadi ibarat gampangnya begini, dalil-dalil yang tersedia dalam Al-Quran dan Sunnah itu ibaratkan bahan-bahan mentah. Ya, diibaratkan sebagai bahan-bahan mentah, yang mana bahan-bahan mentah tadi perlu diolah supaya menjadi hidangan yang lezat. Dan tentu untuk bisa mengolah bahan-bahan yang mentah tadi perlu keahlian. Ya, perlu keahlian supaya bisa menjadi hidangan yang lezat. Ya, tentu yang punya keahlian dalam mengolah makanan untuk dimasak ya seorang chef. Sehingga kalau chef tadi mengolah makanan yang mentah tadi dengan keahliannya, maka bisa kita nikmati makanan itu dengan lezat. Karena memang diolah oleh tangannya ahli. Begitu pula kalau kita bertemu dengan dalil, melihat sebuah dalil, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun Ijma', kalau tidak mempunyai basic usul fikih yang baik, maka kita bisa jatuh dalam memahami sebuah ayat, dalam mengambil hukum dalam sebuah ayat, ya, sebagaimana kebanyakan orang-orang liberal, ya, ada yang berdalil bahwasannya orang Islam itu boleh dia beriman, boleh dia murtad. Berdalilnya apa? Katanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, itu. Barang siapa yang boleh beriman, beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Jadi di sini dia mengatakan untuk urusan keimanan saja Allah itu tidak peduli. Jadi ini lihat ayatnya betul, ayatnya benar, tetapi mengeluarkan hukum dari ayat tersebut salah. Ya, mengeluarkan hukum dari ayat tersebut jadinya salah, sehingga bisa gagal paham terhadap apa yang dimasukkan oleh Al-Quran tersebut. Kemudian walil jahli bihadzal ilm zallat aqdamun katsirun mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa. Karena kebodohan terhadap ilmu usul fikih ini, banyak orang yang tergelincir dalam mengeluarkan fatwa, ya, dalam mengajarkan ilmu atau berfatwa duna ma'rifatin bihi fa ahalla haramallah wa harrama halalahu. Karena dia tidak mempunyai basic ilmu usul, sehingga dia berfatwa tanpa ilmu, sehingga dia sesat lagi menyesatkan. Apa bentuknya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini fatal. Ya, ini berarti fatal. Ya, kita yang Allah halalkan jadi haramkan sama kita. Yang Allah haramkan kita halalkan. Ya, kebalik-balik. Fala ilma bid-dalil al-ijmali wahdahu yufid walal ilma bid-dalil tafsili wahdahu yufid. Jadi berpegang dengan dalil ijmali saja itu enggak cukup. Begitu pula jika hanya berpegang dengan dalil tafsili saja juga enggak cukup. Jadi ibaratkan dalil ijmali dan dalil tafsili itu dua sisi mata uang. Yang
harus ada masing-masingnya, nggak boleh terpisah. Maka kata Syekh Hasan Hito di sini, fala budda min ijtima'i dalilaini lil wusul ilal hukmi syar'i. Maka kalau begitu bagaimana? Ya, dua dalil tadi, dalil ijmali dan dalil tafsiri itu harus ada dua-duanya. Ya, harus ada dua-duanya. Nggak bisa salah satu ditinggalkan, yang lain diambil dan salah satu ditinggalkan, ini tidak bisa. Haitsu yantadhimu minhuma qiyasul iqtirani min asy-syaklil awwal 'inda al-manatiqah yakunu dalil tafsili fihi muqaddimatuhu sughra wa dalilul ijmali muqaddimatuhu kubra wa natijah hiya al-hukmu syar'i. Nah ini. Jadi tadi kan dijelaskan dengan qiyas mantiqi, ya, dengan qiyas mantiqi. Yang mana tadi dikatakan bagaimana caranya kita mengetahui kalau sholat itu wajib. Nah, kita tahu dari firman Allah wa aqimus shalah. Maka bagaimana cara qiyas mantiqinya? Kita pakai tadi muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dan natijah. Natijahnya hukum syar'inya apa? Nah, dilihat wa aqimus shalah. Aqimu itu tadi muqaddimah sughra. Dia adalah fi'il amr. Maka muqaddimah kubronya itu adalah dalil ijmali. Al-amru yufidul wujub. Bahwasannya perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Sehingga dari situ kita tahu hukum sholat adalah wajib. Ya, dan contoh yang lain tadi disebutkan, ya, disebutkan. Nah, kalau yang puasa misalnya, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu termasuk sighatul amr, kataba kutiba, diwajibkan, atau furido itu termasuk sighatul amr, dan amr itu yufidul wujub. Maka dari sini kita tahu bahwasannya puasa dalam artian puasa Ramadan adalah wajib. Nah, itu. Jadi muqaddimah sughra adalah dalil tafsilinya apa, muqaddimah kubronya dalil ijmali, baru bisa kita hasilkan dari dua muqaddimah tadi natijahnya apa, hukum yang kita telurkan tadi apa. Nah, kemudian muqaddimah al-usuliyah, al-muqaddimatul usuliyah. Jaratil 'adah 'inda al-usuliyyin ala taqdimi ba'd al-mabahith wal mustalahat al-hammati qabla al-khawdi fil mabahith al-usuliyah. Ya, kebiasaan para usuliyun ketika menulis kitab usul itu sebelum mereka masuk ke pembahasan inti usul fikih, yaitu membahas dalil syar'i dan juga membahas bagaimana cara mengistimbatnya, itu mereka pertama masuk dulu membahas muqaddimahnya itu membahas istilah-istilah, ya, yang biasa dipakai dalam pelajaran usul fikih. Lama laha min alaqatin hamatin fi jami'i mabahithihi bal fi jami'il ulumi syar'iyyah. Karena istilah-istilah penting tadi itu punya kaitan kuat, alaqah hammah, punya kaitan kuat dalam pembahasan usul fikih, bahkan pembahasan di setiap ilmu syariat. Wadzalika kama bahithil hukmi wa taqsimatiha, seperti contoh pembahasan tentang hukum. Hukum itu apa? Artinya hukum itu apa? Kemudian pembagiannya bagaimana? Ya, ini. Kemudian yang kedua, wa anwa'ul idrak wa dawabituhu. Apa sih bentuk idrak itu? Bagaimana tingkatan-tingkatan idrak itu? Ada ilmu, ada dhann, ada asyak, ada waham. Ya, kemudian wa sanabda nahnu aidan bihadza ala an naqtasira ala ahammi hadhil muqaddimat bima yatamasya ma'a manhajil ikhtisar fi hadhil khulasah. Maka di sini Syekh Hasan Hito sendiri akan membahas dua hal itu, membahas tentang hukum dan bagaimana pembagiannya, dan juga membahas tentang idrak. Ya, idrak, pengetahuan terhadap sesuatu. Baik. Nah, pertama, anwa'ul idrak. Jenis idrak. Idrak di sini artinya pengetahuan terhadap sesuatu, pengetahuan kita terhadap sesuatu, ya, bukan sesuatu itu sendiri, tapi pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ya, itu ada
4 tingkatan. Nanti akan disebutkan satu persatu oleh Syekh Hasan Hito. La khilafa bainal uqala'i fi anna idrakana lil asya' yatafawat. Tidak ada perbedaan di antara orang-orang berakal bahwasannya idrak seseorang dengan yang lain itu, idrak pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu masing-masing berbeda tingkatannya. Si A dengan si B dengan si C masing-masing memiliki idrak terhadap sesuatu itu beda-beda levelnya. Ada yang idraknya 100%, ada yang idraknya cuma 70%, ada yang idraknya bahkan cuma 30%. Ya tafawat, berbeda-beda. Ya. Nah, karena kita masing-masing mempunyai akal. Fataratan nudriku syai'a idrakan jaziman. Terkadang kita bisa mengetahui sesuatu dengan idrakan jazim. Ya, idrakan jazim. Ghaira qabilin ditashkik. Tidak ada keraguan padanya. Itu idrakun jazim. Pasti. Gitu. Kadang kita bisa mengetahui sesuatu kalau itu pasti. Tanpa ada keraguan padanya sedikit pun. Tapi terkadang juga kita nudrikuhu idrakan ghaira jazim. Kadang kita juga bisa mendapati bahwasanya kita hanya bisa menangkap sesuatu itu idraknya tidak jazim, bisa salah, bisa benar. Ya, jadi itu memang manusia memang begitu. Kadang dia bisa mendapatkan sesuatu yang sampai derajatnya pasti, kadang derajatnya hanya samar-samar atau ghalabatuz dzan. Contohnya di sini. Fa idza nadharna ila tsalji. Dicontohkan sama Syekh. Kalau kita melihat salju, fa innana nudriku annahu abyad, maka kita tahu salju itu warnanya putih. Wa idrakuna li bayadhihi idrakun yaqiniyun ghairu qabilin litaraddud. Nah, pengetahuan kita tentang bahwasannya salju itu warnanya putih itu idrakun yaqini ghairu qabilin litaraddud. Itu idrak yang sudah yakin banget. Sudah pasti 100% bahwasannya salju itu ya putih. Itu namanya idrakun jazim. Ya, idrakun jazim. Sama kayak matahari itu panas, itu idrakun jazim udah. Ya, idrakun jazim. Es itu dingin. Itu idrakun jazim. Hatta law qala lana qail, meskipun ada orang yang berkata sama kita inna salja aswad. Nah, kalau ada orang ngomong sama kita salju itu hitam, bidalilin anni uqallibul 'asa allati biyadayya thu'ban wa daraba 'asahu fil ardi fanqalabat ila thu'ban. Dia orang ini bilang salju itu enggak putih tapi hitam. Dalilnya apa? Karena saya mampu merubah tongkat yang ada di tanganku ini menjadi ular. Ketika saya lempar tongkat ini ke tanah, maka dia akan berubah menjadi ular. Nah, berarti kan seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka jika ada orang yang mempunyai kemampuan demikian, terus berkata sama kita bahwasannya salju itu hitam, bukan putih. Fa inna hadzal ladzi ata bihi mimma yushbihul mu'jizah. Nah, orang yang tadi bisa merubah tongkat jadi ular itu kan seperti mukjizat, ya, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. La yaj'aluna nataraddadu fi bayadith thalj. Meskipun begitu, dia bisa merubah sesuatu dari A ke B, tapi itu tidak merubah pendirian kita, pengetahuan kita bahwasannya salju itu warnanya putih. Itulah idrakun jazim. Matahari itu panas, api itu panas. Ya, bal naqul ma a'jaba san'a hadzal rajuli idh qallaba al-'asa ila thu'ban. Tapi kita hanya bisa mengatakan luar biasa sekali orang ini. Ya, punya kemampuan bisa merubah tongkat jadi ular. Illa anna salja abyad, meskipun kamu luar biasa, tetap aja yang namanya salju itu warnanya putih. La nataraddadu fi bayadhihi abadan. Kami tidak akan ragu sedikit pun selama-lamanya bahwa yang namanya salju warnanya putih. Kan begitu. Ya, ini idrakun jazim. Fahadhan naw'u minal idrak yusamma fil istilah ilman. Nah, jenis idrak jazim itu dalam istilah usul namanya ilmu.
artinya 100% benar. Ya, 100% benar. Fahuwa idrakun jazim. Nah, dia dikatakan fahuwa idrakun jazim. Mutabiqun lil waqi'. Mutabiqun lil waqi' nasyi'un an dalilin. Dia idrakun jazim, kemudian sesuai dengan fakta, mutabiqun lil waqi', dan dia bersumber dari dalil. Wa huwal musyahadatu al-hissiyah bil basar. Itu dengan kita mengetahui dengan panca indera kita, baik dengan mata atau dengan tangan dan yang lainnya. Ya, jadi yang namanya ilmu itu tadi dikatakan idrakun jazim mutabiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Maka dijelaskan fal ilmu, ya, ilmu itu idrakul jazim al mutabiqu lil waqi'i an dalil. Ya, pengetahuan yang pasti dan sesuai dengan fakta di lapangan dan ada dalilnya. Wa amma law ra'ayna syakhisan min ba'idin fataraddadna hal huwa sanamun min hajar aw insanun hayyun fa imma an yatarajjaha indana syai'un aw la fa in lam yatarajjah indana syai'un bi an tasawaya al-ihtimalan fakana kullun minhuma 500 khamsina fil mi'ah fa hadha huwa syak. Lain ceritanya kalau kita melihat dari jauh kayak orang. Kita melihat seseorang dari jauh. Kemudian kita ragu-ragu nih. Ya, kayak misalnya lah kita di persawahan ya. Di persawahan kita lihat itu kok kayak orang. Ya, seperti orang berdiri di tengah sawah. Maka kita di sini taraddud, ragu, bimbang. Itu patung-patung sawah, orang-orangan sawah, atau orang beneran. Nah, ini kan ada bimbang ya, ada taraddud. Beda dengan yang pertama tadi. Jelas, oh salju itu putih, udah clear. Tidak ada keraguan padanya. Nah, tapi kalau di sini dari jauh kita lihat di tengah sawah itu ada seperti orang. Itu orang-orangan sawah kah? Atau manusia beneran? Ya, maka di situ kita ada dua pilihan. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa kita merojihkan, menguatkan kalau itu orang, tentu dengan indikator. Misalnya kita lihat jauh, terus dia bergerak, oh itu berarti orang. Atau tidak, ya, tidak ada yang bisa kita kuatkan, bimbang. Ya, bisa tadi perbedaannya 80 dengan 20 atau 50-50. Kalau kita belum bisa memastikan sama sekali, masih ragu-ragu banget apakah itu orang atau patung, maka itu terjadi terbelah 50%, 50%. Itu namanya syak. Ya, itu namanya syak. Tapi kalau kita yakin ada indikator kalau dia itu manusia karena bergerak, nah itu namanya sudah sampai ghalabatu dzan. Ya, ghalabatu dzan. Kalau di bawahnya berarti syak, ragu-ragu. Belum sampai derajat ghalabatu dzan. Wa in tarajjaha ahaduhuma bi an ghalaba ala dhannina annahu insan. Nah, ini tadi. Kalau salah satu dari dua kemungkinan tadi lebih kuat dalam otak kita, dalam pikiran kita, ya, bahwasannya itu manusia, maka bi an zadat an nisbatu an 50 fil mi'ah bi annahu insan fa tarafur rajih yusamma dhannan wa taraful marjuh yusamma wahman. Jadi tadi kita ragu apakah itu manusia atau patung, orang-orangan sawah. Tetapi pengetahuan kita, kemungkinan dia kalau itu manusia itu lebih kuat dalam otak kita. Maka pengetahuan yang lebih kuat ini namanya dzan. Lebih dari 50%. Kita yakin kalau itu manusia, berarti 70% itu manusia, sedangkan yang 30% dalam otak kita itu dia adalah orang-orangan sawah. Maka yang 70% ini namanya dzan, sedangkan yang 30% namanya wahm. Tapi kalau sama kuat 50-50 berarti kita masih dalam kondisi syak. Ya, kondisi syak. Oleh karena itu dijelaskan fadhannu tajwizu amrayni ahaduhuma arjah minal akhar indal murajjih. Jadi tingkatan yang kedua dari tingkatan idrak,
Yang pertama yang paling kuat adalah al-ilmu atau al-yaqin. Sedangkan yang kedua adalah adz-dzan, yaitu dua hal yang mana salah satunya lebih kuat daripada yang lain indal murajjih, dari orang yang menguatkan. Sebagaimana contoh tadi yang disebutkan oleh Syekh. Farrajih minhuma huwa dzan. Maka kemungkinan yang lebih kuat menurut dia yang 70% namanya dzan. Sedangkan kemungkinan yang lebih kecil menurut dia 30% itu namanya wahm. Jahit. Maka kalau kita kasih persentase masing-masing, kalau dzan itu dimulai presentasinya dari 51% sampai 99%. Itu dzan. Artinya lebih dari 50%. Kalau sudah lebih dari 50% namanya dzan sampai 99%. Kalau waham itu di bawah 50%. Di bawah 50% sampai 1%. Jadi 1% sampai 49% namanya waham. Amma syak fatatasawa fihin nisbatan wal ihtimalan li'anna kullan minhuma 50 fil mi'ah fa idza wasala al idraku ila mi'ah fil mi'ah fa huwa al ilmu. Tadi kalau sudah sampai 100% idraknya maka jelas itu ilmu, idrakun jazim. Kayak tadi ya, yang namanya api panas, matahari panas, salju putih, es itu dingin. Nah, itu namanya idrakun jazim 100% tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau 0% gimana Ustadz? Nah, ini kan tadi sampai 1% namanya waham ya. Kalau 0% nggak ada sama sekali itu namanya jahl. Ya, nggak tahu sama sekali itu bisa disebut dengan jahl. Wabinaan ala dzalika faminna nasma'uhu yaumiyan fi nashratil ahwalil jawiyah min annahu sayanzilul matar al yawm mathalan wa ghaliban ma yanzilu fa inna idrakana linuzulil matari yusamma dhannan wa laysa ilman li'annahu law kana ilman lamma kana qabilan litakhalluf wa qad yatakhallaful khabaru huna fala yanzilul mataru. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan dalam permasalahan nashratul ahwal jawiyah, perkiraan cuaca atau ramalan cuaca ya, yang biasa dilakukan oleh BMKG. Itu kalau di berita-berita tiap pagi kan ada ya biasanya perakiraan cuaca di stasiun televisi, di berita-berita. Maka di sini dikatakan misalnya hari ini akan turun hujan. Kan ini derajatnya nggak bisa dibilang yakin. Paling mentok hanya sampai dzan. Namanya juga perakiraan. Ya, dan ini kan tentu dengan ilmu ya, bukan hanya ramalan tanpa ilmu. Dilakukan oleh para ahlinya, melihat bagaimana dilihat langsung dari awan yang bergerak dan seterusnya. Tapi yang namanya perkiraan cuaca itu mentoknya cuma sampai dzan. Kemungkinan besar akan turun hujan kan begitu. Karena terkadang ramalannya nggak sesuai. Dikatakan turun hujan jam sekian, ternyata turun hujannya besok misalnya. Atau nggak turun hujan sama sekali. Ya, karena itu bukan ilmu, bukan ilman, bukan 100% benar. Kalau 100% benar, ya maka nggak mungkin dong meleset ramalannya. Ya, maka harus benar. Nah, jadi namanya ramalan cuaca dan yang semisalnya ya, dan ini tentu dengan ilmu, bukan meramal seperti para dukun, bukan, tapi ini ramalan atau perkiraan cuaca yang dibangun atas ilmu. Wa khabarul wahid al-adl yufidu dhannan. Khabar ahad dari satu orang yang adil, muslim yang adil, itu sifatnya yufidu dhann. Ya, la ilman. Beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir itu yufidul yaqin.
li'annahu wa in kana adlan illa annahu laisa bima'sum. Meskipun khabar tadi dari satu orang muslim yang adil, apa maksudnya muslim yang adil? Yaitu muslim yang tidak melakukan dosa besar dan atau muslim yang tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Nah, itu maksudnya muslim yang adil. Ya. Illa annahu laisa bima'sum, meskipun dia muslim yang adil, tapi kan dia tidak maksum. Jadi bisa khobar tadi salah, bisa juga benar. Karena orang ini bisa juga salah, lupa dan yang lainnya. Wa kullu hadza mimma yajuzu alaihi adatan wa syar'an wa aqlan. Bainama najidu annal khabarul mutawatir yufidul ilm. Nah, kalau khabar mutawatir itu yufidul ilm. Ya, wala yaqbalu taraddud, dan enggak menerima keraguan-raguan sama sekali, di annahu rawahu jama'atun an jama'atin tahilu atau tuhilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadzib, yang enggak mungkin banyak orang tadi ya berdusta. Karena kan mutawatir itu sekitar derajatnya itu sekitar 60 sampai 70 orang yang meriwayatkan. Seperti hadis tentang mengusap khuf, atau hadis yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, dan seterusnya. Itu yufidul yaqin. Ya. Kalau khabar ahad itu yufidul dhann. Wastanadu li amrin mahsus, dan dia bersandar dengan mahsus atau panca indera. Wa qad yadhunnu ba'du min la ilma man la ilma indahu anna qaulana khabarul wahid yufidu dhann yaqtadi an la na'mal bihi. Nah, sebagian orang salah sangka. Ya, sebagian orang itu salah tangkap atau salah paham. Khabarul wahid meskipun yufidu dhann, maka dia tidak boleh diamalkan. Enggak perlu kita amalkan. Ini pemahaman yang kurang tepat. Ya, jadi ada sebagian orang menganggap kalau dia khabarul wahid tadi yufidul dhann, karena dia yufidul dhann, enggak sampai yufidul yaqin, enggak sampai 100% benar, maka enggak perlu kita amalkan. Nah, Syekh membantah, hadza dhannun batilun, ini pemahaman yang keliru. Ya, pendapat atau perkiraan yang keliru, tanggapan yang keliru, li annallaha ta'abbadana bil amal bima yaghlibu ala dhannina minal umuri allati tahtamilu an-nadhar wal ijtihad. Karena Allah menyuruh kita untuk beribadah dengan amalan yang mana itu sebatas dhon saja. Bahkan yang namanya ilmu fikih itu ya mayoritas berputar dalam perkara dhonni. Makanya dalam ilmu fikih banyak sekali terjadi ikhtilaf pendapat di antara para ulama. Karena namanya ilmu fikih itu bersumber dari ijtihad para ulama. Dan itu jelas dhonni, bisa salah, bisa benar. Tapi meskipun sifatnya dhanni, kalau khabar ahad itu sahih, memang ma'thur dari Nabi SAW, maka kita wajib mengamalkannya tanpa kecuali. Fahuwa yajibu al-amalu bihi kal mutawatir. Tetap kita amalkan sebagaimana mutawatir. Illa annal farqa bainahuma anna munkiril mutawatir munkirun lil ma'lum yukaffiru bi inkarihi in alima tawaturihi. Wa amma munkiru khabaril ahad fala yukaffar bal yufassaq li annahu ankara madnunan kama qaddamna. Khabar ahad kalau dia sahih meskipun yufidul dhann tetap wajib diamalkan sebagaimana mutawatir. Bedanya kalau orang yang mengingkari hadis mutawatir atau khabar mutawatir, maka dia dikatakan kafir. Al-Quran itu mutawatir. Kalau ada orang mengingkari kebenaran Quran, maka bisa kita katakan dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Ya, mendustai Nabi. Nah, berat ini hukumannya. Ya, karena mengingkari perkara yang sudah mutawatir atau yufidul yaqin. Tapi kalau orang mengingkari khabar ahad, dia enggak dikafirkan. Paling mentok hanya dikatakan sebagai orang fasik, bal yufassak. Karena dia mengingkari perkara yang derajatnya baru sampai dhann. Ya, belum sampai yakin. Wa dzunun tatafawatu tafawutan kabiran fataratan tuqawwa hatta takada tasilu darajatil yaqin wa taratan tad'ufu hatta takadu
hatta takada tasilu li darajati syak. Yang namanya dhon itu bertingkat-tingkat. Terkadang dhon tadi bisa hampir sampai derajat yakin kayak tadi kan, sudah sampai 99%, tetap dinamakan dhon. Tapi dhonnya sudah hampir mendekati derajat yakin. Terkadang dhon itu juga bisa hampir mendekati derajat syak. Misalnya dhonnya hanya 51%. Nah, itu hampir mendekati derajat syak. Wa hadza yadhharu jaliyan fima nudrikuhu wa nu'anihi wa nu'ayinuhu kullu hinin fi kullil madmunat wa yadhhar jaliyan wadihan li kulli man ishtaghala bis sunnah fa fi ba'di akhbaril ahad yakadul mar'u yaqta'u bi sihhatil khabar wa yulhiquhu bil mutawatir wa fi ba'dil halat yakadu yaqta'u bi dha'fihi wa yalhaquhu bil mawdu'. Dari sini tampak jelas bagi kita di dalam berbagai keadaan, wa fi kullil madmunat, dan tampak jelas juga bagi orang yang manishtaghala bis sunnah, yang belajar ilmu hadis atau belajar ilmu sunnah. Maka di sebagian khabar ahad itu ada orang yang sampai sudah hampir bisa mengatakan kalau dia adalah khabar yang sahih, memastikan kalau dia khabar yang sahih di antara khabar ahad, dan bisa diikutkan dalam perkara mutawatir, karena tadi sudah hampir mencapai derajat mutawatir. Tetapi terkadang ya ada juga khabar yang menurut sebagian ulama hadis mengatakan ini sudah hampir derajatnya dhaif, maka dia ikutkan ke dalam hadis yang palsu atau hadis yang maudhu'. Ya, ini sama dengan yang di atas, yang namanya dhon itu bertingkat-tingkat, bisa kadang hampir mendekati yakin, bahkan sebaliknya bisa dhon tadi bisa mendekati syak, karena hanya cuma 52% atau 53%. Ya. Kalau yang hampir mendekati yakin itu bisa sampai 99% misalnya, tapi belum sampai 100%. Ya. Wallahu ta'ala wa'alam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri, silahkan mungkin jika ada yang mau disampaikan, boleh tafadhal. Saya kasih waktu 3 menitan atau 5 menit untuk tanya jawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nggih? Pak Husin Ustaz. Pak Husin nggih. Tolong dikelaskan suaranya, Pak. Oh nggih Ustaz. Ustaz, kalau kita kan jalan itu mau ke masjid Ustaz, jalan kaki Ustaz ke masjid. Ternyata itu kadang kita terkena kotoran misalnya kericikan kucing, misalnya kencing kucing itu Ustaz. Itu kalau kita naik kendaraan misalnya ada terkena pakaian kita kena itu kericikan kencing kucing itu Ustaz. Ya. Itu gimana Ustaz, rasa ragu-ragu apa wudu dulu saya nih, apa tetap cuman dicuci aja pakaian yang terkena itu, apa dilanjutkan untuk sholatnya Ustaz? Apa ragu-raguan seperti itu gimana ya Ustaz? Ini Bapak bilang kalau terkena percikan kucing, berarti Bapak sudah yakin kalau itu adalah kotoran kucing atau kencing kucing? Ada memang kucingnya ada Ustaz, itu kadang kucing itu kan dia terkejut kan kencing saat kita terkena itu bekasnya itu. Jadi memang yakin itu air kencing kucing gitu ya? Oke. Itu gimana Ustaz, apa ragu-ragu juga saya cuci aja, saya lanjutkan ke masjid sholat, apa saya wudhu kembali apa? Kalau itu tidak membatalkan wudhu. Kalau misalnya kita habis berwudhu terus kita berjalan ke masjid, ternyata baju kita terkena najis gitu kan ya? Najis. Ya. Maka itu cukup kita bersihkan. Ya, karena secara umum kan kalau kencing kucing itu tidak terlalu banyak ya, kalaupun kita cuci baju kita, celana kita tentunya yang biasanya kena itu tidak terlalu bikin celana basah kuyup lah.
masih bisa kita cuci sendiri, karena kan itu najis kucing itu adalah tingkatan najis mukhaffafah, ya kan, dalam mazhab Syafi'i itu najis mukhaffafah yang bisa dihilangkan dengan 1 kali siraman saja cukup. Ya, dengan 1 kali siram dan sudah tidak ada lagi baunya, ya, kita pastikan itu kita qulabatuzon, kita siram tempat najis tadi yang di celana kita, nah, cukup. Nah, sudah selesai masalah dan pakaian kita sudah suci kembali. Dan tidak perlu kita ulangi wudhu, karena itu bukan pembatal wudhu, ya, bukan pembatal wudhu. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi jika ada yang mau ditanyakan? Ini mohon maaf ya, ini saya kan pertama ya. Ini biasanya berapa total muridnya? Oke. Berapa biasanya muridnya? Yang hadir berapa biasanya? Totalnya gitu. Memang segini Ustadz. Oh, bertiga ya? Biasanya sih ada banyak sih. Cuma pada nggak tahu Ustadz. Soalnya kan jadwalnya kan hari Jumat malam biasanya Ustadz, jam berapa bisa tuh ya? Jam 8 apa jam 9 tuh ya biasanya. Kemarin kayaknya tahu yang jadwal baru ini Ustadz. Oh, kurang tahu ya. Soalnya kemarin saya mau Jumat malam itu kayaknya nggak bisa karena ada jadwal lain kalau nggak salah dipakai. Zoom-nya mau dipakai di map lain. Jadi saya gitu. Jadi ditawarkannya sore sama Sabtu sore gitu. Jumat sore sama Sabtu sore insya Allah. Oh, jadi yang usul fikih Sabtu sore Ustadz ya? Jumat. Iya. Ya. Besok qawaid insya Allah di jam yang sama insya Allah. Oh gitu. Jadi pindah semua Ustadz ya, yang kajian hari Kamis sama Jumat malam itu ya, pindah ke sore semua ya? Iya, ke sore semua. Oh iya, nama Ustaz. Nanti bisa diberitahukan kepada teman-teman yang lain supaya nggak kelewat jadwal lagi. Oh iya, nanti dikasih tahu. Baik, Ustaz. Okay. Bisa satu lagi ya Ustaz? Iya bisa Pak, monggo Pak. Saya pernah baca itu di buku itu apa namanya Ustaz? Mata uang dinar dan dirham itu Ustaz, itu gambar, itu mata uang dari orang apa itu Ustaz, Persia Romawi itu Ustaz, bergambar-gambar raja-raja mereka Ustaz, gambar-gambarnya itu seperti relief itu Ustaz. Ya. Yang dilarang itu relief itu seperti apa Ustaz dalam hadis Nabi itu? Yang gambar-gambar yang di rumah itu apa lukisan timbul atau seperti apa itu yang dilarang itu Ustaz? Oh, taib. Taswir ya, istilahnya taswir, menggambar. Ringkasnya begini, ya, sependek yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i, ya, karena saya belajarnya mazhab Syafi'i, yang namanya taswir, yang menggambar itu yang dilarang adalah menggambar ada usaha tangan yang menggambarnya. Ya, kayak lukisan itu kan ada tangan yang menggambarnya kan dari awal. Ya, itu namanya menggambar, taswir, yang diharamkan dalam Islam ya, atau terkhususnya dalam mazhab Syafi'i. Menggambar hewan dengan pensil, jadi ada kerja tangan di sana. Nah, itu yang diharamkan. Tapi kalau hanya foto atau emoticon yang di HP itu kan hanya sekali pencet muncul gambar kan, hanya pencet doang gitu. Tidak ada kerja tangan untuk melukis dari awal mukanya, tangannya dan seterusnya, ya makhluk hidup. Maka kalau yang Bapak tanyakan tadi, di mata uang dulu yang ada gambar Persia, yang ada gambar-gambarnya itu ada ukiran ya, ada ukiran di sana. Ya memang dulu sebelum, kalau saya tidak salah, dulu Islam itu awal-awal menggunakan mata uang Persia Romawi, mata uang Romawi, yang tentu ada gambar kaisarnya lah istilahnya. Karena memang mereka pakai mata uang keluaran dari Romawi,
belum mengeluarkan mata uang sendiri. Ya, Islam pertama kali mengeluarkan mata uang sendiri itu di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, itu akhirnya mereka mengeluarkan mata uang sendiri dan tidak ada gambar-gambar lagi, hanya bertuliskan nama si khalifah tersebut. Dan juga ada tulisan la ilaha illallah gitulah. Tidak ada gambar. Poinnya adalah yang terlarang dalam hadis ya, menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang saya ketahui, taswir yang haram itu kalau ada kerjaan tangan di sana. Ya, ada kerjaan tangan yang melukis kayak melukis atau menggambar di kanvas seperti itu. Tapi kalau hanya cuman diklik gitu, pencet klik keluar gambar kayak emoticon sekarang kan atau gif gitu yang di HP keluar, itu tidak termasuk taswir diharamkan. Apalagi kalau rekam video itu bukan termasuk taswir yang diharamkan. Wallahu taala wa a'lam. Gitu nggih, Pak. Syukran, Ustaz. Baik, mungkin cukup sekian. Ya, saya rasa sudah sejam juga kita kajian. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan materi usul fikihnya di pertemuan pekan depan, dan besok sore di jam yang sama kita akan membahas kaidah fiqhiyah insya Allah. Begitu Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.